teori percobaan kespontanan reaksi redoks pada tabung A itu ada larutan CuSO4 ditambahkan dengan logam Al. Nah, tabung B itu ada larutan Al2SO4 3 kali itu ditambah dengan logam Cu. Sementara pada tabung C dan tabung D itu ada larutan HCl. Nah, pada tabung C itu ditambahkan logam Al dan pada tabung D itu ditambahkan logam Cu gitu kan. Nah, pertanyaannya, bandingkan reaksi spontan dengan letak logam deret volta. Apakah pada reaksi spontan di dalam persamaan ini atau dalam reaksi ini itu sudah sesuai dengan deret volta? Nah, kalau teman-teman perhatikan reaksi spontan itu kan terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, itu ditandai dengan adanya perubahan warna, ya kan? Kemudian yang kedua itu adanya perubahan suhu. Selanjutnya yang dapat kita tentukan itu dapat kita lihat amati secara langsung itu terjadinya atau terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian secara teori nilai N0 selnya itu akan bernilai positif. Itulah yang menunjukkan syarat terjadinya reaksi spontan. Sementara reaksi tidak spontan itu merupakan kebalikannya, yaitu reaksi yang tidak mengalami perubahan, perubahan warna, kemudian tidak mengalami perubahan suhu, itu juga tidak mengalami endapan gitu kan. Nah, sementara untuk nilai N0-nya itu akan bernilai sama dengan negatif. Nah, kalau gitu, di sini tuh yang mengalami reaksi spontan itu yang gimana? Kita menjawabnya berdasarkan teori, yaitu berdasarkan deret volta. Nah, itu berdasarkan deret volta, ternyata itu yang mengalami reaksi spontan itu adalah tabung B dan tabung C gitu. Yaitu ketika ada larutan Al2SO4 itu 3 kali ditambah dengan logam Cu. Nah, kalau dalam deret volta antara Cu dengan Al itu siapa yang paling kiri, teman-teman? Tentu Al yang paling kiri dan Cu itu yang paling kanan. Berarti sifat dari oksidator si Cu pasti lebih tinggi, ya kan? Oksidatornya ya, bukan oksidasinya. Artinya dia itu ngalamin reduksi, dia tuh ngalamin yang namanya pelepasan elektron. Dia paling mudah untuk ngelepasin elektron, sementara si Al itu paling mudah ngalamin yang namanya oksidasi gitu. Makanya reaksinya itu terjadi karena Al mampu mereduksi si Cu gitu kan, karena si Al berada di sebelah kiri Cu. Nah, sementara untuk tabung C itu adalah larutan HCl yang ditambahkan dengan Al. Nah, di sini nantinya nilai dari si H itu pasti akan ngalamin yang namanya perubahan dalam deret volta. Al itu kan lebih kiri daripada H, maka Al mampu mereduksi si hidrogen gitu kan. Nah, di sini tuh lebih mampu ngalamin reduksi. Nah, maka kalau gitu dalam reaksi spontan ini berdasarkan letak deret voltanya itu udah sesuai ya teman-teman gitu, karena dimana logam Al itu lebih mudah ngalamin oksidasi, sementara Cu itu lebih mudah ngalamin reduksi atau ngelepas elektron gitu. Maka reaksi ini tuh udah sesuai dengan deret volta. Oke deh, sekian.